Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa untuk berbincang tentang mendidik remaja. Nah, Masya Allah, ini bersama kita Ustadz Fawzil Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tema remaja ini termasuk tema yang akhir-akhir ini banyak ditanyakan ya Ustadz ya. Betul sekali ya, termasuk kebingungan ketika ada beberapa istilah Arab maupun istilah syariat. Istilah Arab Maupun istilah syariat. Karena berbeda walaupun sama-sama pakai bahasa Arab, tetapi ada istilah Arab yang bukan istilah syariat. Artinya dia dari bahasa Arab, tetapi tidak ditemukan di dalam syariat Islam ya Ustaz? Hanya adopsi dari istilah-istilah psikologi, lalu dimasukkan ke situ. Itu pun bukan istilah psikologi secara umum, melainkan mengacu pada konsep Granville Stanley Hall misalnya, sehingga fase remaja disebutnya dengan istilah marhalah murahaqah. Nah, tapi itu sebenarnya adalah istilah Arab. Tapi ala kulli hal ini memang menjadi pertanyaan dari banyak orang tua disebabkan kebingungan karena pada satu sisi apa yang harus dilakukan pada anak-anak ini ketika balik, pada sisi lain bagaimana seharusnya kami menyiapkan. Kan sebagian orang mengatakan tidak ada masa remaja itu, disebabkan mengacu pada penerjemahan kata murahaqah itu kepada remaja. Di sisi lain ada yang mengatakan kalau dalam Islam kita tengok dulu dengan memberikan contoh pada Usama bin Zaid atau pada salafus saleh sesudahnya, tetapi mengesampingkan bahwa sosok-sosok itu di masanya pun apalagi kalau kita tengok pada konteks sejarahnya lebih luas, misalnya Usamah bin Zaid itu menjadi panglima itu karena apa sih? Apakah karena kapasitasnya sebagai remaja yang memang sangat dahsyat, ataukah karena sebab lain? Ini yang kadang-kadang juga dikesampingkan. Iya. Nah, Masya Allah, menarik. Ini Ustadz, ada satu ayat yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, perlu saya bacakan ini ya. An-Nisa ayat 6 ini. Masya yang Allah. sedang di rumah nanti bisa mengecek Qur'annya. An-Nisa ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ila akhiril ayah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah memiliki rushdan, ini diartikan kecerdasan atau kepandaian memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Ila akhiril ayah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di situ ada beberapa pelajaran. Pertama itu berkenaan dengan anak yatim ya. Yang kedua, karena anak yatim dia memiliki harta dari warisan yang menjadi haknya. Dan dia memperoleh harta warisan itu ketika dia belum balik, masih kanak-kanak. Nah, maka walinya ini mendapatkan beberapa aturan yang sangat ketat. Diantaranya kalau memang walinya betul-betul tidak ada yang dapat dimakan, ada di bagian berikutnya dari ayat itu, boleh dia seukuran yang memang hanya untuk dapat dimakan saja. Tetapi itu pun harus betul-betul hati-hati, yang itu ketentuannya diatur oleh syariat. Akan tetapi jika walinya ini memang berkemampuan, ya tidak. Dianjurkan tidak mengambil secuil pun ya. Ya, ini tadi kan memakannya manakala memang tidak ada. Nah,
kemudian yang berikutnya adalah ketika anak itu balik, balik itu tidak boleh langsung diserahkan. Dan ini menunjukkan bahwa balik itu bukan penanda otomatis seseorang itu sudah memiliki kematangan. Seorang anak itu tidak dapat otomatis dikatakan kalau dalam Islam begitu anak itu balik dia itu sudah dapat dipercaya untuk melakukan berbagai hal. Tidak. Ini ayat Allah, ini Al-Qur'anul Karim yang menyuruhkan untuk melakukan proses-proses. Dan justru kita nggak boleh gegabah. Begitu balik, ini sudah waktunya diserahkan semua. Itu menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diuji. Dan prosesnya memang sebelum balik, sebagian mufassir menerangkan bahwa hendaklah sebelum balik itu anak sudah mulai diuji, mulai dilatih. Tapi sebagian mufassir menunjukkan bahwa ini ketika anak balik, gitu ya. Ketika anak balik. Nanti balaghun nikah. Begitu hari ini balik, bukan berarti seorang anak laki-laki langsung besoknya nikah itu. Iya, karena masih perlu ada waktu-waktu. Kita ingat dalam hadis riwayat Ahmad, seorang remaja belia fatan syabban minta izin berzina. Ini disebut fatan syabban, bukan syabban saja, menunjukkan bahwa ada rentang usia. Begitu balik tidak langsung dia ini memiliki kematangan untuk dapat disebut untuk dapat melangsungkan pernikahan. Nah, meskipun kalau di masa itu kita tengok rentang usianya tidak terlalu jauh dibandingkan sekarang. Nah, akan tetapi poin pentingnya adalah tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Nah, ini diuji. Artinya diuji itu sebagian hartanya diserahkan. Tapi diserahkan itu bukan diserahkan begitu saja. Sebelumnya sudah ada penyiapan. Ilmunya, keterampilannya. Lalu dilihat apakah dia sudah pandai mengelola uang. Apakah dia sudah pandai mengelola hartanya. Dengan harta yang dia bawa itu apa yang dia pergunakan. Dari segi syariat. Apakah dia menggunakannya hanya untuk yang halal ataukah justru mengkhawatirkan. Kemudian dari segi bagaimana dia mentasarufkan harta. Apakah dia itu nanti jatuhnya kepada boros ataukah dia mampu mengaturnya dengan baik sehingga justru dari hartanya semakin berkembang. Tapi pada pokoknya adalah ini perlu proses pendampingan, proses edukasi, proses pelatihan sehingga tidak begitu saja. Nah, nanti kalau memang sudah betul-betul tampak kematangannya, dia sudah memiliki ar-rusdu. Ar-rusdu ini tadi. Nah, tadi disebutkan di sana dia rusdan dia. Ar-rusdu kecendekiaan. Kecendekiaan itu maknanya adalah dia itu telah memiliki kemampuan untuk menimbang kira-kira maslahatnya untuk akhirat saya, madharatnya untuk akhirat saya maupun dunia saya. Kalau saya menggunakan harta saya untuk ini apa? Artinya dia sudah mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang baik itu terhadap hartanya. Nah, ini ar-rusdu ya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa ada amanah juga bagi kita agar kita membekali anak-anak kita. Tidak harus menjadi anak yatim untuk dibekali itu. Karena memang seharusnya setiap anak itu begitu balik, dia itu memiliki kemampuan untuk mengupayakan nafkah. Bagi dirinya gitu. Ya, kemampuan untuk mengupayakan. Kemauan untuk ke sana. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai Idul Adha, kadang-kadang ada yang salah menyampaikan bahwa ini baru punya anak-anaknya masih kecil, masih lucu-lucunya disuruh sembelih. Tidak. Tidak. Nabiullah Ismail alaihissalam saat itu sudah berada pada usia dewasa. Ya. Sudah balik berarti ya? Sudah balik. Ini balau sa'ya. Ya. Nah, sudah memiliki kemampuan berusaha ya? Berusaha. Kemampuan berusaha. Nah, jadi ada ar-rusdu, itu kemampuan untuk kecendekiaan, kemudian kematangan berpikir, ini perlu dipersiapkan. Dan kematangan berpikir itu erat kaitannya dengan kecakapannya untuk mengelola harta. Artinya kecakapan untuk mengelola harta ini bukan cuma sekedar urusan manajemen keuangan.
tetapi mempertimbangkan maslahatnya, mempertimbangkan madaratnya, mempertimbangkan mana yang lebih utama. Dan ini merupakan tugas kita sebagai pendidik, menyiapkan anak-anak kita. Sebelum balik kita siapkan, sesudah balik kita ukur, kita tengok anak itu sudah memilikinya belum. Dan kalau perlu kita nanti memang berikan ujian lagi, yakni kita serahkan sebagian hartanya, seukuran yang kira-kira kalau dia ternyata belum cakap, itu tidak sampai menyebabkan dia kehilangan harta warisnya keseluruhannya. Artinya masih pada tingkat yang aman, gitu ya. Nah, jadi ada satu lagi, tapi saya qadarullah ini tadi saya lupa untuk mengingatnya, tentang 3 kualitas remaja itu. Yang satu ini kan kecendekiaan, yang satu adalah kemampuan untuk mulai mengupayakan asa ya tadi. Ya, ada kemauan, ada dorongan, walaupun mengupayakan itu belum tentu dia sudah terampil sebagaimana ar-rusdu tadi itu. Nah, poinnya di sini artinya bahwa sekiranya 2 hal ini, 3 sebenarnya, tapi yang satunya saya nanti kalau teringat akan saya sebutkan, kalau tidak insya Allah di pertemuan berikutnya itu ya. 2 hal ini atau 3 hal ini, inilah yang perlu kita siapkan. Jika 2 hal ini kita siapkan dengan baik sebelum mereka remaja, dan ketika remaja kita menguatkannya, memberikan pendampingan, maka insya Allah mereka itu akan memasuki masa-masa remaja dan nantinya akan segera mencapai kedewasaan yang penuh di usia masih sangat belia dengan baik tanpa perlu mengalami krisis. Gitu. Masya Allah. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa remaja itu normalnya krisis, normalnya mengalami goncangan di usia remaja itu tidak tepat ya sebenarnya. Jelas salah. Ya. Harusnya yang sakit itu perkecualian saja. Harusnya yang sakit perkecualian. Kalau di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjumpai ada remaja-remaja yang keluar dari keumuman, tetapi ini sangat sedikit. Sangat sedikit. Hanya ada kasus-kasus. Namanya kasus itu berarti jumlahnya tidak cukup memadai. Artinya mayoritas remaja di saat itu semuanya beres gitu ya? Beres. Nah, yang menarik di ayat ini kaitannya dengan nikah. Ya, kaitannya dengan nikah. Apabila sampai sampai pada usia nikah. Balahun nikah. Balahun nikah. Menarik. Artinya isu ini menyiapkan anak dari awal sebelum balik, awal balik untuk memiliki orientasi menikah itu menjadi sangat penting. Begitu seorang anak memiliki orientasi menikah, bukan berarti besoknya langsung menikah, tidak. Tapi begitu dia memiliki orientasi menikah, maka dia akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan lebih terarah hidupnya. Tetapi bukan berarti mereka yang sudah memiliki kesanggupan, sudah memiliki al-ba'ah, dorongan terhadap lawan jenis, sudah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, dan sudah memiliki, mohon maaf, kesanggupan untuk melakukan hubungan suami istri, al-ba'ah itu di situ, tidak otomatis mereka ini telah memiliki istitoah, yakni kemampuan untuk mengupayakan nafkah. Nah, dan itu bukanlah sesuatu yang tercela. Loh, bukankah tadi itu harusnya mereka sudah mulai memiliki kemampuan untuk berusaha, dorongan untuk berusaha, kemauan untuk berusaha? Ya. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita perhatikan ada hadis yang sangat masyhur. Ini terutama pranikah. Ini hadisnya bukan untuk seluruh pemuda. Ya ma'syarul syabab, memang ini untuk seluruh pemuda. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang telah memiliki istitoah, berarti ini sudah dibatasi. Yang memiliki istitoah, yang tidak nggak masuk. Ini pun minkumul ba'ah, dari kamu yang sudah ba'ah. Ada yang sudah balik, tetapi belum muncul dorongan, belum cukup memiliki keinginan berkenaan dengan laki-laki dan perempuan itu. Nah, maka ini tidak termasuk.
Jadi, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'ah, barang siapa yang telah memiliki istita'ah, minkumul ba'ah, dari kamu sekalian sudah ba'ah. Tapi dibatasi lagi, falyatazawwaj. Maka hendaklah menikah. Nah, maka hendaklah menikah. Ini perintah, tapi sekaligus konsekuensinya bagi kita sebagai pendidik maupun orang tua, berarti anak ini harus disiapkan, dibangun orientasinya untuk menikah. Kalau orientasinya untuk menikah itu dibangun, lalu anak itu telah memiliki al-ba'ah dan memiliki istita'ah, dia akan bergegas, tidak berlambat-lambat untuk menikah. Tapi bagian berikutnya, kan falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati. Dan barang siapa yang belum memiliki istita'ah, ini menunjukkan bahwa merupakan hal yang lumrah bagi anak-anak muda itu yang sudah memiliki istita'ah, sudah memiliki al-ba'ah tadi itu, belum memiliki istita'ah. Iya. Ba'ah ini bermakna tadi yang lebih ke biologisnya. Kemudian istita'ah kepada kemauan dan kemampuan untuk mengupayakan nafkah. Bukan berarti sudah punya pekerjaan mapan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa. Gitu ya. Fa innahu lahu wija, karena demikian ini akan dapat menunjukkan hasrat seksualnya. Nah, nanti kalau sudah puasa tapi kok tetap nggak bisa, itu nanti yang berlaku adalah perintah dalam Al-Quran. Tapi ini pembahasannya lain lagi ya. Nah, dari sini artinya bahwa kita perlu untuk menyiapkan anak-anak itu dengan baik, dan kita perlu menjadikan apa yang ada dalam agama ini sebagai ukuran. Tidak mengenteng-entengkan, tidak memudah-mudahkan, tapi juga tidak melampaui batas. Wallahu a'lam. Masya Allah. Para pemirsa sekalian, ini awalan kita. Jadi insya Allah mohon doanya nanti semoga perbincangan tentang begini seharusnya remaja kita saja, begini seharusnya mendidik remaja kita, ini akan kita jadikan pembicaraan yang berseri insya Allah. Semoga menjadi pembahasan yang bermanfaat bagi kita, khususnya para orang tua, para pendidik, dan juga nantinya bagi para anak muda kita, generasi mendatang. Sebagaimana sebagian orang Arab mengatakan syababul yaumi imamul ghad, kita punya tanggung jawab untuk mendidik para remaja sekarang agar mereka siap menjadi pemimpin yang bertanggung jawab melaksanakan segala aturan Allah Ta'ala di kelak kemudian hari, sehingga kita tinggalkan bukan generasi yang lemah tetapi generasi yang kuat. Demikian insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.